Sekelompok bocah sedang berpatroli di sebuah desa di Maharashtra. Mereka mencari pelanggar yang biasanya keluar pada saat subuh. Mereka dalam keadaan waspada. Tak lama kemudian, seorang oknum penduduk terlihat sedang bersembunyi di balik semak-semak. Lalu, ditemukan sedang membuang hajat di alam terbuka. Sebuah pelanggaran serius. Ia diharuskan membayar denda sebesar 50 rupiah karena telah melanggar peraturan setempat. Prosedur ini terdengar seperti sebuah permainan bagi kebanyakan orang. Tetapi bocah-bocah dari desa Pimpal Gaon melakukannya dengan sangat serius. Diperkirakan sebanyak 15.000 truk kotoran manusia dihasilkan dan dibuang ke alam terbuka setiap harinya di India. Sampai tahun 2000, sekitar 1,6 juta toilet dibangun di negara bagian Maharashtra dengan subsidi pemerintah setempat sebesar 4,56 miliar rupiah. Namun tak sampai 50% yang dipergunakan. Kurang dari 25% penduduk India di pedesaan memiliki akses ke sarana sanitasi yang aman dan higienis. Ada kepentingan mendesak untuk membahas masalah ini. Tindakan luar biasa seperti berpatroli di waktu subuh adalah sebuah konsekuensi dari sebuah percobaan yang dipelopori oleh pemerintah daerah Maharashtra dengan dukungan teknik dari Water and Sanitation Program South Asia. Kampanye Community-Led Total Sanitation atau CLTS ini memanfaatkan pelajaran yang dipetik dari pendekatan yang sama yang telah diadopsi oleh Bangladesh. Kampanye ini bertujuan untuk menjadikan desa-desa di daerah Ahmednagar dan Nander bebas dari praktik buang air besar atau BAB sembarangan di alam terbuka. Desa Borban kemudian menjadi ujung tombak dalam perang melawan kebiasaan sanitasi buruk masyarakat. Kepala Desa Borban Dean Deo dan ibunya Raguba yang berumur 65 tahun telah lama menginginkan desa yang bersih. Mereka termasuk golongan pertama yang tertarik pada kampanye ini. Mengharapkan perubahan total dalam kebiasaan masyarakat bukanlah hal yang mudah. Yang pasti, kurangnya jamban atau status finansial penduduk desa bukanlah penyebab kebiasaan sanitasi buruk. Namun kurangnya kesadaran sanitasi dan faktor budayalah yang menjadi penyebabnya. Pejabat pemerintah setempat dan LSM mengadakan pertemuan dengan penduduk desa untuk menanamkan motivasi bahwa masyarakatlah motor penggerak dari pengadaan sarana sanitasi dan promosi kebiasaan sanitasi baru yang berkelanjutan. Apa yang pada awalnya mustahil untuk dirubah, ternyata hanya membutuhkan sebuah pemicu kecil namun efektif. Mata mereka terbuka pada saat mereka menelusuri wilayah desa. Penduduk desa dengan senang hati mengajak tim fasilitator untuk meninjau desa. Namun, ketika anggota tim meminta untuk melihat lokasi BAB, penduduk seketika merasa canggung dan tidak nyaman. Jangan tutupi hidungmu. Penelusuran bersama para pendatang yang dirasa memalukan oleh penduduk inilah memicu dimulainya kampanye CLTS. Pukulan telak muncul pada saat kegiatan pemetaan. Tim fasilitator mengajak penduduk untuk membantu mereka membuat peta desa. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah kepala keluarga, penduduk, saluran pembuangan, dan titik sumber air. Apakah ini rumah ibu? Setiap warga desa merasa bangga menunjukkan letak rumahnya. Dan model peta desa mereka yang kecil namun indah ini sudah siap. Selanjutnya, penduduk diminta untuk menandai daerah BAB mereka. Kita mulai dari ibu sebelah sini. Apa ini, Bu? Ketika warga yang tersipu malu ini mulai menandai daerah BAB-nya, mereka mulai menyadari betapa pentingnya masalah sanitasi ini. Selanjutnya, sejumlah tokoh mulai aktif berpartisipasi dalam promosi kampanye di kedua daerah ini. Semua metode komunikasi digunakan. Bahkan grup teater lokal pun ikut terlibat dalam proses. Di desa Watgaon Namle, pesan tersebut disampaikan oleh Lavni Tamasya,
sebuah teater lokal. Di antara ratusan penduduk yang berkumpul di sana, ada seorang guru sekolah dasar berumur 30 tahun bernama Maduri Guncau. Di balik humor jenaka pertunjukan tersebut, ia menangkap sebuah pesan yang serius. Mulai hari itu, Maduri memutuskan untuk terlibat dalam program sanitasi. Keyakinannya bertambah pada saat murid-muridnya jatuh sakit akibat kurangnya sarana sanitasi di desa mereka. Maduri sadar bahwa membangkitkan kesadaran di kalangan anak-anak akan berdampak dalam upaya memotivasi seluruh masyarakat. Subam, yang baru berumur 7 tahun, menyerap pelajaran mengenai sanitasi tersebut secara serius. Ajaran Maduri membekas dalam dirinya. Dia yakin bahwa dia tidak boleh lagi BAB di alam terbuka. गुरुजींनी काय बाईंनी काय सांगितलं अजिबात बाहेर बसायचं नाही. का बरं आता संडास बांधायची Ibunya tetap menyuruh BAB di alam terbuka seperti penduduk lainnya. Namun Subam menolak untuk melanggar ajaran gurunya. Anak-anak kemudian menjadi katalis program ini. Mereka berhasil mendorong penduduk desa untuk bertindak. Maduri sadar bahwa pertempuran ini akan dimenangkan di arena sekolah. Pada saat penduduk desa sibuk membuat jamban di rumah masing-masing, anak-anak berkumpul setiap pagi sebelum sekolah untuk membersihkan desa. Ajaran Maduri mulai membuahkan hasil. Di Borban, Kepala Desa Deandeo dan ibunya Ragubai mulai bekerja dengan sungguh-sungguh. Seluruh desa dibersihkan dan jamban-jamban dibangun. Masyarakat menyadari bahwa sanitasi total bergantung pada partisipasi setiap penduduk desa, tak terkecuali penduduk yang tidak memiliki dana. Deandeo menjadi penjamin sehingga penduduk yang kurang mampu dapat memperoleh pinjaman dari pasar setempat. Tekad mereka mengambil pinjaman merupakan bukti kuat dari niat tulus mereka. Desa tersebut mulai mengalami perubahan. Untuk menampung pesanan bahan material pembuatan jamban, pemerintah setempat menjamin pasokan yang lancar dari toko material. Candrakan Dalfir, Kepala Administrasi Wilayah Ahmed Nagar menjamin bahwa material dengan harga terjangkau dapat dipilih langsung oleh masyarakat. Pada tanggal 2 Februari 2003, Borban dengan bangga menyatakan diri sebagai desa yang bebas BAB sembarangan pertama. Menyadari kekuatan dari tindakan kolektif ini, pemerintah India merancang sebuah program insentif yang bertujuan untuk memberikan penghargaan pada desa-desa yang terbebas dari praktik sanitasi yang buruk. Ini merupakan sebuah pergeseran drastis dari pemberian subsidi untuk pembuatan jamban menjadi pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berhasil mengubah kebiasaan buruk mereka dan mencapai hasil yang baik. Berita mengenai kesuksesan Borban cepat tersebar di kedua wilayah, dan kampanye ini mulai mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sebagai contoh adalah pemuka agama Baskar Giri Maharaj dari Pura Duta di Desa Morvili yang memberikan khotbah kepada ribuan jemaah setiap minggunya. Di musim panas 2003, sang pemuka agama mulai memasukkan ajaran sanitasi dalam khotbahnya. Meskipun ini bukan merupakan hal yang umum. Beliau terbukti menjadi katalis yang tepat karena pengaruhnya yang besar di masyarakat. Kebersihan di rumah Anda adalah prioritas utama. Kebiasaan bersanitasi harus bersih dan higienis. Hanya dengan kebiasaan hidup bersih, Anda akan lebih dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus melihat program sanitasi ini sebagai bagian dari hidup kita.
Pesan ini langsung menyebar ke wilayah tetangga di Nander yang juga terkenal dengan pura Sikh bersejarahnya. Salah satu penduduk Nander yang mengadopsi kampanye ini adalah guru di desa Pimpal Gaon, Chandrakan Mulukpade, mulai mengajak murid-muridnya untuk membangun sebuah jamban di arena sekolah pada bulan Januari 2003. Ia mengharapkan murid-muridnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Setiap sore setelah sekolah, bersama mereka berjalan menuju ke tepi sungai untuk mengumpulkan pasir dan batu-batuan untuk dibawa kembali ke sekolah untuk membuat jamban. Dalam waktu 1 bulan, Pimpal Gaon memiliki jamban pertama mereka. Tak lama setelah jamban sekolah selesai dibuat, sebuah film diputar di desa oleh sebuah LSM sebagai bagian dalam proses ini. Dalam film ini diceritakan mengenai pengantin baru Nirmala yang menyadari bahwa rumahnya yang baru tidak memiliki jamban. Perjuangan dan kesulitan yang ia hadapi karena tidak adanya jamban itulah yang menjadi tema film ini. Pada saat penduduk menyaksikan kisah Nirmala, masalah tersebut lambat laun menjadi sebuah persoalan bersama yang ingin dipecahkan oleh penonton. Mereka mulai memiliki keinginan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan mereka. Selanjutnya, terjadilah sebuah perubahan sikap. Pada tanggal 27 November 2003, penduduk bergotong royong membangun sarana dengan tenaga dan materi yang mereka miliki. Desa Pimpal Gaon dinyatakan bebas dari praktik BAB sembarangan pertama di wilayah Nander. Meskipun tak semua rumah memiliki jamban, para penduduk yang tidak memiliki jamban terdorong untuk menggunakan jamban umum atau jamban milik tetangganya. Pada bulan Januari 2004, setiap rumah di desa ini sudah memiliki jamban. Pimpal Gaon tidak saja bebas dari praktik BAB sembarangan, namun tim fasilitator dari desa ini mulai mendatangi desa lain untuk mempromosikan sanitasi. Sunan Dabai adalah seorang fasilitator. Sekarang ia mendatangi desa-desa untuk mempromosikan kampanye ini. Kunjungan Sunanda dari rumah ke rumah seketika menumbuhkan ikatan yang kuat dengan para wanita yang dikunjunginya. Dan ia juga menggali kemampuan masing-masing orang untuk merubah kehidupannya masing-masing. Setiap Sunanda mengadakan pertemuan di desa tetangga, dia berusaha untuk menemukan seseorang yang dapat menjadi katalis perubahan di lingkungannya. Pengalaman di desa sebelumnya membuatnya lebih percaya diri dalam bercerita. Tak hanya mengenai kehidupan yang kini menjadi lebih baik, tapi juga mengenai pesan sanitasi yang disampaikannya, dan pesannya pun tersebar semakin luas. Kurang dari setahun yang lalu, Waifani adalah sebuah desa terpencil yang dipenuhi nyamuk. Terinspirasi oleh cerita-cerita dari Pimpal Gaon, suatu pagi tanggal 11 Desember 2003, penduduk desa memutuskan untuk membuat desanya bebas BAB sembarangan di hari pertama di tahun yang baru. Mereka hanya memiliki 20 hari untuk menyelesaikan proyek ini. Namun penduduk desa gigih berjuang agar desa mereka tercatat dalam peta. Pratiba bangun jam 5 pagi setiap hari dan membunyikan lonceng desa sebagai tanda dimulainya pekerjaan. Kampanye ini memicu semangat masyarakat. Seluruh desa kini memiliki satu tujuan untuk menjadikan desanya bebas BAB sembarangan di hari pertama pada tahun yang baru. Pada saat Waifani merayakan statusnya yang baru, pekerjaan di Wat Gaon Namli berjalan dengan lancar. Maduri memastikan bahwa jamban sekolah pertama akan memberikan manfaat yang besar bagi anak-anak. Namun ia juga menyadari masalah yang dihadapi kaum wanita di desanya karena ketiadaan jamban. Wanitalah yang paling menderita. Kami hanya dapat BAB di alam terbuka pada malam hari. Apabila kami melakukannya di siang hari, kami akan menarik perhatian kaum pria dan ini membuat kami risih.
Kami sangat malu, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Kami tidak punya pilihan lain. Masalah kekurangan jamban yang dihadapi oleh para wanita sudah dapat diatasi Desa Borban. Grafiti di tembok bertuliskan, "Kalau rumah Anda tidak memiliki jamban, kami tidak akan mengizinkan anak perempuan kami untuk menikahimu." Merupakan indikasi yang kuat mengenai hal ini. Tanggal 26 Januari 2004 bertepatan dengan perayaan Hari Republik. Maduri berdiri tegak di lapangan sekolah. Desanya, Wat Gaun Namli, juga dinyatakan sebagai desa yang terbebas dari praktik BAB sembarangan. Dari Deandio ke Pratiba, dari Maduri ke Chandrakan, wajah-wajah baru pembaharu di bidang sanitasi bermunculan di Maharashtra. Wajah-wajah penuh kebanggaan ini yakin bahwa bersama-sama mereka dapat menjaga kesehatan masyarakat.